Minyak nebus 5 juta, 5 juta, 10 juta. Goblok gak? Tapi yang ini ki waras. Mungkin mulai mlebu ke penjara iku Gus Nur iku rada waras. Ya setelah keluar dari penjara alhamdulillah lah Gus Nur lek waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Sejak kasus Sugi Nur ini kemudian bergulir, yakni didakwa dugaan penodaan dan penistaan agama, ya memang publik itu betul-betul dihebohkan, ya. Dan warganet itu pun memberikan berbagai respon-respon dan narasi terhadap Sugi Nur. Jadi Sugi Nur ini memang selalu menjadi perbincangan, ya, terlepas dari sejumlah kelucuan-kelucuan yang sebenarnya itu yang kadang juga banyak diminati oleh publik. Jadi seolah-olah bahwa Sugi Nur ini itu betul-betul menghibur, ya, publik, ya, karena sejumlah lelucon-lelucon yang kadang itu dimunculkan, ya, terlepas dari apakah itu kemudian disengaja oleh Sugi Nur atau tidak, tetapi apa yang kita lihat, yang kita saksikan, itu membuat kita bisa memang tertawa terpingkal-pingkal kelucuan-kelucuan itu. Dan netizen itu tak mau berhenti untuk kemudian, ya, meledeklah Sugi Nur, mengkritik, ya, kadang juga ada yang tegas, ya, memberikan pernyataan-pernyataan yang pedas terhadap Sugi Nur. Dan kali ini ada seorang warganet yang kemudian, ya, pernah memberikan sebuah pernyataan kepada Gus Nur. Ya, ini sepertinya video yang sudah lama, tetapi ini sangat relevan, ya, untuk situasi hari ini, karena dia menganggap bahwa Gus Nur ini, ya, tobat setelah menjalani proses hukum, ya, penjara. Dan ini menurut kita sebuah edukasi daripada warganet terhadap Sugi Nur. Tapi untuk lebih jelasnya, mari kita simak dulu bagaimana pernyataan daripada pria ini. Mari kita simak. Minyak nebus 5 juta, 5 juta, 10 juta. Goblok gak? Lek ndelok ngene iki Gus Nur ya waras belani wong cilik. Tapi lek ndelok kadang-kadang iku melok politik wis iso stres ndelok Gus Nur iku. Tapi lek ngene iki ya waras. Mungkin mulai mlebu ke penjara iku Gus Nur iku rada waras. Ya setelah keluar dari penjara alhamdulillah lah Gus Nur lek waras. Belani wong cilik, nyadarne wong sing dukun-dukun. Ya alhamdulillah waras. Alhamdulillah Gus Nur waras. Moga-moga Gus Nur jembelok politik maneh Gus Nur nusakno santrimu. Aku iki sajane seneng nang awakmu Nur Gus Nur. Awakmu iku jane pemberani hebat. Wis walaupun kasarane awakmu goblok gak duwe ilmumu iku ngawur, aku salut ning awakmu Nur. Ilmumu ilmu ngawur. Ngajimu ngaji mbuh ning ndi Nur. Tapi aku salut dan bangga. Sayang awakmu iku melok politik di Pulau Kuto korban. Ngene ae wis awakmu belani wong cilik. Wis makomu ning kudu Nur, aja aneh-aneh Nur. Ini pada waktu keluar penjara pertama itu, ya, baru keluar itu, belani wong cilik sing bener. video yang lama ini. Ka melok politik Nur, ka level Nur. Ya lakonono ngono Nur ya. Syukuran lah wis mari di penjara tobat awakmu iku ya. Ya, itulah, ya, respon dari warganet yang satu ini. Dan ini sebuah, ya, kritikan dan sekaligus, ya, sebuah mau menceritakan, ya, kepada Gus Nur, ya, bahwa apa yang terjadi pada dirimu itu penting untuk kamu refleksikan, ya, bahwa ketika terjerat dengan proses hukum, ya, bahkan ditahan, sudah masuk penjara, itu, ya, seharusnya bertobat, ya. Ada hal yang kemudian harus diperbaiki dalam hidup ini, ya. Apakah karena metode dakwah, ya, atau karena
cara komunikasi, ya, ataupun hal-hal lain yang sifatnya sikap dalam mengkritisi pemerintah. Saya kira bahwa mengkritisi pemerintah itu hal yang biasa dan wajar ya di alam demokrasi yang terbuka seperti sekarang ini, dan memang ya penting itu dibangun sikap kritis terhadap negara untuk kemudian ya bisa mengontrol ya kebijakan-kebijakan negara jika itu dianggap keliru dan tidak berpihak kepada rakyat. Tetapi tentu perlu metode dan cara untuk kemudian menyampaikannya supaya ya tidak berurusan dengan hal-hal yang bisa berorientasi ya menyerang nama baik, ya tidak berpotensi kemudian mencebarkan kehormatan orang, menyerang pribadi orang, kebencian dan fitnah, ya hal-hal yang memang belum jelas, ya harusnya itu divalidasi kebenarannya, harus ditahan dulu sebelum itu diungkapkan. Tentu kita ingat kemarin ya ketika saksi ahli bahasa dari linguistik forensik mengatakan bahwa mubahalah yang dilakukan itu kan semuanya individual ya. Itu individu antara Bambang Tri yang coba mau bersumpah dipandu oleh Gus Nur ya. Tetapi karena itu dipublikasikan dengan bantuan teknologi ya, di era digitalisasi seperti YouTube, maka ini yang menjadi problem. Padahal Gus Nur itu belum memvalidasi baik-baik ya akan kebenaran apa yang akan disampaikan oleh Bambang Tri. Dia hanya berasumsi bahwa benar enggak apa yang disampaikan Bambang Tri itu, dan untuk menguji kebenarannya itu dia mengajaknya untuk kemudian bersumpah. Tetapi kan itu juga bukan sebuah metode atau pilihan yang tepat ya, karena terkait dengan pembuktian ijazah itu kan masih ada cara-cara lain ya. Sementara mubahalah itu kan itu hal yang sangat prinsipil ya dalam Islam, dalam ajaran Islam, karena ini hal yang terkait dengan akidah ya. Sementara ijazah ini kan bisa dibuktikan dengan cara lain. Nah, disinilah Gus Nur ini kan melakukan hal yang tidak cermat ya untuk merespon satu persoalan ya. Hanya saja ya kita tahulah kan selama ini Sugi Nur juga memang gencar untuk kemudian menyerang rezim ya, kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, dan ada orang yang seperti Bambang Tri ini yang kelewat ya. Kalau kita ini kelewat berani membuat pernyataan, Gus Dur tertantang, makan dicari ya, penasaran, wah kok ada orang berani seperti ini, dia cari, bahkan dia biaya, hanya ketemu, terjadilah peristiwa itu. Dan apa yang disampaikan oleh pria ini saya kira penting bagi Sugi Nur untuk kemudian melakukan introspeksi ya, dan jika nanti pilihannya hakim memvonis ya, semoga itu bisa membuat Gus Nur ini sadar ya akan tindakan-tindakannya yang selama ini dianggap keliru. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.